keluarga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada. Saudara-saudari umat Allah Kusupan Jayapura yang terkasih, kepada saudara-saudari semuanya, saya menyampaikan salam, damai dan kasih dari Allah Bapa, dari Putra dan Roh Kudus. Tinggal dalam damai dan tinggallah dalam kasih Tuhan. Mari kita menyegarkan semangat dalam menjalani tahun keluarga Amoris Laetitia, yang seperti kita ketahui sudah berlangsung dari bulan Maret 2021 dan akan terus sampai Juni 2022. Pokok kegiatan kita selama tahun keluarga itu ialah membaca dan memahami ajakan Paus Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia tentang sukacita kasih dalam keluarga. Dalam bulan Mei kita sudah membaca bab 1 yang berjudul Perkawinan dan Keluarga dalam Terang Sabda Tuhan. Selama bulan Juni kita sudah membaca bab 2 yang berjudul Pengalaman dan Tantangan Keluarga-Keluarga. Untuk bulan Juli ini kita akan baca bab 3 yang berjudul Memandang kepada Yesus, Panggilan Keluarga. Teks sudah disiapkan dan harap sudah ada di tangan Anda sekalian dan dibaca dalam keluarga dan dalam kelompok-kelompok kecil sambil pegang teguh protokol kontra corona, pakai masker dan menjaga jarak. Sekarang saya mau sampaikan pengantar singkat untuk bab 3. Lebih sebagai benang merah untuk membantu mengikuti pembacaan. Judul bab 3 ialah Memandang kepada Yesus, Panggilan Keluarga. Paus memulai bab ini dengan pernyataan bahwa pesan Injil hendaknya selalu bergema di dalam dan di antara keluarga-keluarga. Inti sari Injil yang disebut kerigma ialah berita gembira bahwa Allah mengasihi manusia dan mau menyelamatkan manusia. Kasih Allah itu dinyatakan dengan tidak terbatas melalui dan di dalam Putranya Yesus Kristus. Ia mengasihi murid-muridnya sampai habis. Ia dibangkitkan dan menjadi Tuhan dan Kristus bagi semua orang. Dia terus tinggal di tengah mereka yang percaya kepadanya. Dia mempersatukan mereka menjadi satu umat yang dipanggil untuk terus membangun persekutuan dengan Dia dan dengan sesama dalam kasih-Nya. Suami istri yang oleh sakramen menjadi tanda dan saksi untuk kasih Kristus bagi gerejanya, dipanggil untuk membangun keluarganya sebagai satu gereja rumah tangga. Disebut juga Ecclesia Domestica dalam bahasa Latin. Dengan memandang kepada Yesus, kita melihat bagaimana relasi antar manusia yang semestinya dan relasi manusia yang otentik dalam satu perkawinan dan keluarga. Pertama, Yesus memulihkan rencana Allah mengenai keluarga. Seperti dikatakan dalam kisah penciptaan, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambarnya, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka
dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak." Corak-corak yang nyata dari awal kisah penciptaan adalah manusia laki-laki dan perempuan bersama-sama merupakan gambar dan rupa Allah. Mereka berbeda, tetapi saling melengkapi, menjadi satu daging dalam ikatan yang tetap dan menjadi banyak dengan melahirkan anak cucu. Kedua, dengan memandang kepada Yesus, kita melihat bagaimana Yesus sendiri menjadi anggota keluarga. Dia merasakan sepenuhnya kelembutan dan kasih sayang dan juga ketegangan dan kerisauan dalam keluarga di Bethlehem dan di Nazaret. Dia bersahabat dengan keluarga-keluarga seperti keluarga Lazarus. Ia merasakan suka duka mereka. Ia tergerak oleh keluarga yang berduka dan menghibur ibu yang kehilangan anak dan menghidupkan anaknya kembali. Yang ketiga, keluarga dipersatukan oleh Kristus dan diangkat menjadi sakramen, menjadi tanda kasih Allah bagi gereja. Keluarga menjadi gambaran Tritunggal yang Maha Kudus, misteri yang dari dirinya memancarkan seluruh kasih yang sejati. Dengan tanda sakramental, sakramen menghadirkan hubungan yang sama antara Kristus dan gereja. Dengan anugerah Kristus, pasangan kawin saling menerima dan menjanjikan penyerahan diri penuh satu sama lain untuk tetap setia dan terbuka untuk menerima kehidupan yang baru. Tentu tidak sempurna menyamakan hubungan pasangan suami istri dengan hubungan Kristus dengan gerejanya. Tetapi dengan itu kita meminta Tuhan untuk mencurahkan kasih ilahinya atas setiap pasangan suami istri. Intisari Injil dalam keluarga dan untuk keluarga dituangkan dalam ajaran-ajaran gereja. Disebut khusus Konsili Vatikan II dan paus-paus sebelumnya, khususnya Paus Paulus ke-6, Yohanes Paulus II, dan Paus Benediktus ke-16. Mereka menekankan aneka aspek dalam pengajaran mereka. Dengan mengutip konsili, ajaran tentang gereja Lumen Gentium, Paus menyebut keluarga Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Pribadi-pribadi masuk dalam pengalaman menggereja justru melalui pengalaman persekutuan dalam keluarga yang memantulkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Gambaran ideal tentang keluarga sebagai gereja sering rusak karena ada anggota umat yang ikut serta dalam kehidupan gereja dengan cara perkawinan yang tidak sempurna, seperti konkubinat atau kumpul kebo, hanya kawin sipil, atau kawin, cerai, dan kawin lagi. Pokok ini akan diulas secara luas oleh Bapak Paus Fransiskus dalam bab lain, bab 8. Di sini Paus secara singkat minta kepada para gembala, para pastor, gembala umat, agar mendekati mereka itu dengan mengikuti pedagogi ilahi, yaitu pendekatan dengan belas kasih, sabar, langkah demi langkah, sambil menantikan saatnya mereka bertobat untuk membuka hatinya bagi kerahiman Allah dan membetulkan serta melengkapi hubungan mereka dalam perayaan sakramen. Demikian saudara-saudara bab 3 yang akan
dilanjutkan sampai bulan berikut.